Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ratna Yulianti dari SMK Negeri 1 Pasuruan. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Berikut ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran mengajar aksi 1 dengan materi teks argumentasi, pengembangan pola paragraf deduktif dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah sarapan belum? Sudah. Pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas atau wakil. Sebelum mulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita cek kehadiran dulu ya. Coba tengok kanan kiri, siapa yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah. Hadir semua? Hadir. Ada yang galau nggak ini perasaannya? Tara ya? Tara kenapa? Ada yang dipikirkan? Ada yang bikin semrawut hatimu hari ini? Iya, kenapa Rara? Senyumnya kayak senyum kepeksa. Baik, untuk menghibur Rara ini kita bernyanyi dulu ya. Ya. Oke. DKV 1. Siap. Siap apa? Siap. DKV 1 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. DKV 1 semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap dong. Kami siap belajar dengan penuh semangat. Kami bisa fokus dan kami paham. Oke, terima kasih. Baik, pembelajaran hari ini kita masih masuk di materi teks argumentasi. Ada yang masih ingat apa itu argumentasi? Teks argumentasi adalah teks yang menjelaskan tentang laporan fakta secara rinci. Fakta secara rinci. Teks argumentasi, teks yang menjelaskan fakta secara rinci. Ada yang lain? Ada yang lain belakang? Ya. Tulisan yang dipakai untuk menyampaikan informasi. Pelan-pelan. Tulisan yang dipakai untuk menyampaikan informasi secara fakta dan rinci. Secara fakta dan rinci. Berarti kalau kata kuncinya teks argumentasi itu kita ambil kesimpulan satu kata saja, identik dengan pembuktian. Jadi kalau dengar argumentasi dengan kata pembuktian, jadi semua harus kita buktikan. Nah, di pembelajaran sebelumnya teks argumentasi itu apa pengertiannya sudah, kemudian ada struktur ya. Ya. Struktur
strukturnya apa? Ada berapa struktur? 3. Ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Ya, hikmah. Itu ada 3 pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Pendahuluan, Pendahuluan, isi, dan kesimpulan. kesimpulan. Isi itu sama dengan, kemarin saya jelaskan, isi itu sama dengan tubuhnya argumen gitu. Jadi ada pendahuluan, isi, kesimpulan. Baik, itu tadi strukturnya. Kemudian di samping struktur ada kebahasaan yang dipakai. Dalam teks argumentasi kita menggunakan kaidah kebahasaan. Siapa yang masih ingat? Dibuka-buka. Siapa yang ingat? Kebahasaan teks argumentasi. Sekarang saya tanya dulu, bolehkah dalam teks argumentasi itu menggunakan kata konotasi? Tidak. Siapa tunjuk? Harusnya menggunakan kata, bukan kata kias loh ya, teks argumentasi tidak menggunakan kata kiasan, tapi benar-benar arti sebenarnya. Itu yang bisa dipahami. Sebelum ke saya ini lagi, ada yang pernah dengar deduktif? Apa itu? Ya saya dulu yang saya kasih. Paragraf deduktif, pernah dengar? Belas sama sekali. Pernah dengar tapi lupa. Biasanya paketannya deduktif sama induktif. Kita bahas deduktif dulu. Ayo mikir dulu apa kira-kira. Paragraf deduktif, kalau saya tanya paragraf deduktif, kalimat utama terletak di mana? Kalau deduktif. Halo, DKP 1 memang hebat. Silakan simak baik-baik. Paragraf deduktif secara sederhana adalah suatu paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf deduktif ini umumnya membahas mengenai pernyataan umum. Jadi dari umum langsung dibawa ke khusus. Itu dulu pahami. Saya bikin konsepnya di sini. Kemudian pola paragraf dimulai dari umum ke khusus. Dimulai dengan kalimat pernyataan umum. Ingat-ingat, pernyataan umum. Kalimat utama dibuat lebih fokus. Sampai di sini paham paragraf deduktif itu apa? Saya buatkan rumus di papan itu. DUK. Kalimat utamanya yang terletak di awal atau di depan. Kemudian menuju ke dimulai dari pernyataan umum dulu, ditarik kesimpulan ke khusus. Jadi kalau nanti ada contohnya, deduktif itu cirinya letak kalimat utamanya di awal atau ide pokoknya di awal. Ide pokok terletak di awal itu seperti apa? Memiliki gagasan utama pada awal paragraf atau di awal kalimat. Itu penjelasan ide pokoknya di awal. Berikutnya dimulai dari umum ke khusus, maksudnya bagaimana? Pengembangannya dari hal yang umum, dari umum ke khusus. Contohnya, contoh kecil misalnya. SMK Negeri 1 merupakan sekolah unggulan di Kota Bekasi. Itu umum apa khusus? Umum. Nanti kalau menuju ke khususnya, kita masuk. SMK Negeri 1 memiliki beberapa jurusan.
penjelasan dari pernyataan umum. Masuk lagi. Masing-masing jurusan terdiri dari berapa kelas dan seterusnya seperti itu. Ini penjelasan dari umum ke khusus. Dimulai dengan kalimat pernyataan umum seperti tadi sama. Baik, lalu kalimat utama harus lebih fokus. Jadi dirincian supaya bisa menjelaskan gagasan utama. Sampai di sini? Sampai di sini paham? Kalau paham nanti tak kasih tanya. Ini ada beberapa contoh, boleh di contoh paragraf. Tidak usah dibaca dalam hati, yang tahu ide pokoknya di mana langsung saya Bu. Nanti tak kasih ya. Silakan. Dari contoh kedua yaitu Indonesia disebut-sebut sebagai negara dengan kepulauan besar yang ada di dunia. Indonesia diklaim atau disebut sebagai negara dengan kepulauan terbesar. Karena penjelasannya rinci mengapa Indonesia dinamakan sebagai negara dengan kepulauan terbesar. Beri tepuk tangan lagi. Contoh keempat, tidak usah karena ada penjelasannya. Di situ saya sebutkan gagasan utamanya terletak di kalimat pertama. Iya apa iya? Iya. Kata coba sih, bener nanti saya salah. Jawab betul kan? Betul? Betul. Yakin? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih. Tarik nafas dulu panjang. Sekarang karena sudah saya anggap bisa, sudah hebat, karena di KP 1 hebat. Silahkan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti ketua kelompok saya ambil nama kelompok. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan berdiri, silakan ke kelompoknya masing-masing kemarin. Sudah? Silakan masing-masing ketua kelompok mengambil nama kelompoknya. 1, 2, 3, cepat. Kelompok apa? Kembali ke tempat, langsung dipasang di mejanya masing-masing. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan, untuk apa sih kalian belajar paragraf itu? Tujuannya untuk apa kira-kira? Tadi sudah pandai, sudah hebat-hebat bisa menentukan itu kalimat utamanya yang ini Bu. Sudah semua. Lalu untuk apa kita belajar? Tujuannya untuk apa? Untuk lebih bisa menerapkan paragraf deduktif, nanti diterapkan di menulis teks argumentasi. Tujuannya hanya itu kan, materi kita nanti menulis. Di pertemuan berikutnya nanti kalian diharapkan bisa menulis teks argumentasi dengan menerapkan paragraf deduktif. Baik, silakan berkelompok, sudah namanya sudah dipampang. Sekarang saya bagikan lembar LKP. Ini namanya lembar kerja peserta didik. Jadi nanti silakan perhatikan beritanya apa di situ, dikerjakan di situ juga ya. Betul.
Silakan bisa dimulai kerja kelompoknya. Sambil kalian bekerja, saya akan keliling menilai proses kalian bagaimana. Silakan dimulai. Sepuluh, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diletakkan semua tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? 5. Kita dari kelompok buaya ingin mempresentasikan tentang hasil kerja dari Kami regu buaya cerdik dan cermat. Kami regu buaya sehat dan hebat. Kami regu buaya kompak bekerja sama. Kami regu buaya pasti juara. Regu buaya. Jaya, jaya, jaya. Paragraf pertama, ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Paragraf 2, melansir data Badan Pusat Statistik BPJS, impor beras mencapai 2,25 juta ton pada tahun 2018. Paragraf 3, ketergantungan pada beras juga menjadi ironis di tengah besarnya kekayaan sumber daya alam negeri ini berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi. Paragraf 4, penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan. Paragraf 5, dengan demikian konsumsi pada lokal sebagai sumber karbohidrat lain pun diharapkan terus meningkat. Paragraf 6, Kementerian Pertanian mengajak seluruh gubernur dan bupati wali kota untuk bersinergi menguatkan gerakan diversifikasi dengan pangan ini dalam upaya mengukuhkan ketahanan pangan. Paragraf 7, upaya diversifikasi dengan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg per kapita per tahun menjadi 85 kg per kapita per tahun pada 2004. Paragraf 8, pemerintah tidak bisa tiba-tiba memaksa kebijakan diversifikasi pangan jika produk pangan lokal seperti umbi-umbian di setiap daerah belum bisa ditingkatkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Ya, berdiri dulu. Bagaimana? Paragraf pertama boleh diulangi, Buaya. Itu paragraf pertama. Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Alhamdulillah, tugas
pembelajaran sudah berakhir, kalian sudah merasa senang nggak? Menyenangkan? Ya. Sangat atau separuh? Semoga kita bisa bertemu nanti di pertemuan berikutnya. Materinya masih argumentasi tapi menulis teks argumentasi. Bisa diambil vouchernya, buaya dulu. Oke. Naga, kesini. Saya di sana. Kemudian singa. Dua. Serigala. Cepat lari. Disusul harimau. Ya. Terima kasih kerjasamanya. Semoga kalian selalu sehat. Kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, halo Serigala. Kita akhiri dengan pembacaan doa dulu. Berdoa lagi bersama. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tetap semangat belajarnya. DKP 1 tetap semangat. DKP 1 tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.